Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia para guru hebat. Berjumpa kembali di channel saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkifli, CGP Angkatan 7 kelas 254 BBGP Jawa Timur dari SMP Negeri 1 Bangkalan. Kali ini saya mendemonstrasikan kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Mufid selaku fasilitator dan Ibu Roro Hesla Islami Jawati selaku pengajar praktek CGP Angkatan 7 kelas 254. Dalam wawancara dua pimpinan tentang praktek dilema etika dalam pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, saya mewawancarai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bangkalan yaitu Bapak Hermanto, Sarjana Pendidikan, Magister Manajemen Pendidikan, dan Bapak Mahmudi, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan dari SDN Petra 1 Tanah Merah. Selanjutnya adalah wawancara dengan Kepala UPTD SMP Negeri 1 Bangkalan, yaitu dengan Bapak Hermanto, Sarjana Pendidikan, Magister Manajemen Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas berkenannya Bapak untuk diwawancarai pada tugas CGP Angkatan 7, yaitu tentang demonstrasi kontekstual. Intinya di sini adalah kepala sekolah mengambil sebuah keputusan yang mana keputusan itu ada dilema etikanya. Itu. Iya. Nah, namun dalam wawancara ini ada beberapa hal nantinya yang kami lakukan, yaitu yang di awal mungkin dalam kasus-kasus di dilema etika atau bujukan moral, mungkin ada identifikasi masalah yang sebelumnya Bapak bisa mencerna atau menceritakan tentang kasus-kasus tersebut. Terkait masalah, tentunya kita sebelum mengidentifikasi tentang etika bermoral atau bujukan moral ya. Iya, Bapak. Tentunya kita perlu kita tegaskan sebenarnya sih apa sih tentang etika moral gitu ya Pak, atau bujukan moral gitu ya Pak. Ya. Sehingga kita mau mengidentifikasi itu dipastikan benar kan gitu Pak ya. Memang perkembangan di era sekarang, teknologi yang cukup pesat, utamanya di bagian tenaga pendidik dan kependidikan, itu tidak akan pernah lepas dengan adanya kasus bujukan moral ya Pak ya. Iya, Pak. Karena kita berhadapan langsung dengan siswa ya dan guru. Dan guru. Iya. Dan itu variasi. Mesti bukan muncul etika moral atau bujukan moral itu ya. Iya. Tentunya langkah kita untuk mengidentifikasi itu apa faktor penyebab gitu Pak ya. Nah, faktor penyebabnya apa? Munculnya etika itu ya Pak ya, atau bujukan moral itu. Nah, mereka tuh akan menganggap menurut mereka itu benar. Ya. Padahal kita selaku pimpinan kepala sekolah itu tentunya mengalami dilematis ya Pak ya. Ya. Mungkin bisa dicontohkan seperti apa dilemanya Bapak? Dilemanya itulah, karena zaman sudah modern, orang tua sudah memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, orang tua itu sudah berpengaruh. Bagi kepala sekolah memang sangat dilematis Pak. Contohnya anak ya Pak ya. Anak itu memang sudah benar-benar salah. Ya Pak ya? Iya. Tapi orang tua itu menganggap benar gitu Pak. Sehingga mereka itu udah berupaya supaya anak diakui oleh teman sekolahnya itu bahwa anak itu benar. Nah, itu mereka sudah sebelum kasus itu muncul, mereka sudah berbuat baik pada sekolah Pak. Iya Pak. Iya. Contohnya ketika ada kegiatan, mereka orang tua itu memberikan sumbangan, itu berupa terop,
atau hal-hal yang mendukunglah tentang dunia pendidikan. Tapi di sisi lain ada kelemahan pada sisi anak. Nah, tentunya itulah yang repot bagi saya. Iya. Tapi prinsip saya gini Pak, kita selaku tenaga pendidik dan pendidikan tentunya kita angkat, ya istilahnya tidak terlalu kita patah, artinya yang memang benar ya kita benar, salah ya kita salah. Itu meskipun kita dilematis dan kita memang resiko Pak, tapi perlu pemahaman yang panjang gitu Pak. Berarti yang tadi Bapak paparkan tadi itu, Bapak sebagian besar sudah mengambil sebuah keputusan seperti itu, meskipun sama-sama benar ya, seperti itu Pak ya. Iya. Mengandung nilai kewajiban. Contohnya yang tadi yang sudah Bapak paparkan, bahwa orang tua sudah mensupport ke sekolah berbagai cara seperti itu, dan anak ini ada permasalahan seperti itu. Jadi mengambil keputusannya Bapak susah seperti itu ya. Iya, gampang-gampang susah. Iya. Mungkin ada langkah-langkah atau prosedur yang bisa Bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan. Makanya kita untuk memutuskan keputusan itu Pak ya, apalagi saya selaku pimpinan di lembaga yang notabene kita harus dipertanggungjawab dalam sisi manusianya, tapi bersihnya pada Allah Taala. Kita harus membuat langkah-langkah yang prosedural yang sekiranya itu ketika saya memberikan keputusan, pihak yang mengalami etika tersebut bisa menerima dengan lapang dada, Pak. Kita kaji, analisa dulu, Pak. Iya. Permasalahannya apa? Langkah pertama yang bisa Bapak lakukan apa? Ya, kita kaji permasalahannya apa, gitu, Pak. Ya, permasalahan apa. Terus dari permasalahan itu kemudian kita melangkah kepada apa yang menjadi permasalahannya Pak ya. Kemudian setelah permasalahan itu sudah ada, kita cari solusi. Solusi ini yang sekiranya tidak membuat yang mempunyai masalah itu melakukan kerugian yang sangat besar pada diri sendiri atau kepada sekolah. Iya. Itu Pak. Iya, Pak. Kemudian setelah kita evaluasi, kemudian kita simpulkan dengan hasil yang sekiranya ya sudah menjadi suatu keputusan yang sama-sama menguntungkan gitu Pak. Ya, Pak ya. Jadi Bapak sudah memaparkan langkah-langkah dan prosedurnya seperti itu Pak ya. Namun di sini dalam pengambilan keputusan yang dianggap paling efektif dari langkah-langkah tersebut tadi itu menurut Bapak apa aja? Yang jelas ya keputusan yang paling benar Pak. Saya tidak akan artinya dengan bujukan moral yang kita mendampak karena kita hati Pak yang tidak bisa Pak. Kita jangan membohongi hati Pak. Kalau kita itu benar ya kita benar. Yang salah kita memberikan pemahaman. Iya. Artinya bukan menjustis kamu salah tapi mereka pulang dengan hampa Pak. Tapi apa? Salah tapi mereka menerima Pak. Berilah keputusan tapi mereka menerima salah tapi mereka puas dengan tingkat kesalahan dengan memberikan solusi. Anak itu, contohnya anak bisa menjadi baik dan bahwa tindakan itu memang keliru gitu Pak. Di sini Bapak dalam pengambilan keputusan kan pastinya ada kasus-kasus yang ada dilemanya seperti itu. Pastinya di sini kan mempunyai banyak tantangan. Mungkin tantangan dalam pengambilan keputusan tadi ini apa? Nah itu, kalau berhadapan dengan tantangan itu Pak, ya itu Pak. Apabila kita mengalami dilematis, tantangannya seorang pejabat gitu, Pak. Itu kan kemudian levelnya di atas saya Pak ya. Contohnya dia punya kasus di sekolah, putranya sekolah di sini. Kita selaku kepala sekolah kan dilematis. Pihak orang tua jabatannya sangat berpengaruh lah, jabatan politis atau jabatan polisi. Tapi kita berdasarkan langkah-langkah yang itu Pak. Mesti mereka tidak mengagungkan kepangkatannya mereka, Pak. Itu yang penting kita Pak? Istilahnya familiar terhadap permasalahan itu, Pak. Insya Allah bisa, Pak. Iya, Pak. Baik. Selanjutnya gini, Pak. Dalam menyelesaikan masalah yang telah terjadi dilema etika tersebut, mungkin apakah langsung diputuskan atau penyelesaiannya masih ada prosedur lain seperti itu, Pak? Langsung diputuskan hari itu juga apa masih ada prosedur-prosedur lainnya? Kalau permasalahan itu Pak kan kita itu butuh pemikiran panjang.
Tidak artinya Cak Madura lo gerudus-gerudus, Pak. Iya, iya. Kita kan di sekolah itu ada struktur, Pak. Struktur organisasi, baik itu komite. Siap. Sepanjang itu masih saya bisa mengatasi, ya kita atasi. Cuma dalam arti tidak hari itu juga. Jika di sekolah itu ada wakasek, mungkin dari masukan dari teman-teman itu Pak, tidak menutup kemungkinan itu jalan yang terbaik Pak untuk sekolah. Artinya keputusan kepala sekolah itu mutlak belum tentu benar, tapi keputusan bersama di sekolah itu mungkin itulah menjadi kebenaran gitu Pak. Oh mungkin Pak, ya jelas mungkin ya Pak. Iya Bapak. Gitu. Jadi yang untuk faktor-faktor yang mempengaruhi Bapak maksudnya dalam menyelesaikan permasalahan ini bisa melalui guru, bisa, iya Pak ya. Terus ya, komite itu, sekolah juga bisa, ya, Pak. Itu Pak. Itu peran penting juga Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, mungkin pembelajaran yang dapat Bapak petik dalam pengalaman, dalam pengambilan keputusan ini, menurut Bapak seperti apa aja? Kalau yang sudah Bapak jalankan. Dari pernah kasus yang seperti yang telah sampaikan ya Pak ya. Tentunya pengalamannya yang tentunya ke depan ya Pak ya. Kita memberikan pelayanan kepada siswa dengan cara ya tadi itu Pak, kita sikap kehati-hatiannya, kita dengan adanya bujukan moral itu memang berdampak sosial kepada saya sendiri juga kepada lembaga. Tentunya kita yang penting dari awal kita mempunyai rancangan pembelajaran yang terukur gitu Pak, sehingga kecil kemungkinan adanya bujukan moral tersebut. Yang penting dari visi awal sekolah itu Pak, sudah diberikan kepada wali murid atau guru, insya Allah itu adanya bujukan moral itu istilahnya tidak akan pernah ada untuk di sekolah kita. Ya, gitu Pak. Siap. Baik Bapak, terima kasih banyak telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Saya selaku CGP Angkatan 7 dan di Guru SMP 1 Bangkalan mengucapkan terima kasih banyak atas keluangan waktunya, kerelaan hati Bapak untuk diwawancarai. Cukup sekian Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Semoga sukses dalam CGP Angkatan ke-7 ya Pak. Baik, lancar Bapak. Dan ini adalah harapan bagi sekolah utamanya SMP 1 Bangkalan. Sukses Bapak. Amin Bapak. Praktek wawancara selanjutnya yaitu dengan Kepala UPTD SDN Petra 1 Tanah Merah dengan Bapak Mahmudi, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih Bapak karena telah bersedia saya untuk mewawancarai tentang kegiatan apakah ini ada kasus dilema etika atau penunjukan moral yang Bapak pimpin selama ini di SD Petra 1. Namun nanti di dalam acara ini ada beberapa pertanyaan dari saya Bapak yang mungkin bisa dijawab oleh Bapak. Apa bisa dimulai? Insya Allah. Baik Bapak, terima kasih banyak. Yang di awal saya tanyakan seperti Bapak, selama Bapak pimpin tentang identifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika, ini apa aja? Ya, kalau di sekolah yang namanya ada harian. Karena apa? Kalau kita lihat dari etika sendiri, etika itu merupakan suatu norma atau aturan yang harus dilaksanakan oleh individu maupun suatu kelompok, termasuk sekolah ini harus melaksanakan etika. Tetapi dalam perjalanannya ada yang namanya kita masalah yang namanya dilema etika. Dilema etika itu biasanya yang terjadi di sini adalah masalah keterlambatan guru masuk ke sekolah, kemudian keterlambatan siswa, kemudian siswa jarang masuk atau guru jarang masuk, kemudian kalau di dalam kelas itu anak-anak ada yang keterlambatan dalam hal berpikir dan sebagainya, itu yang ada dalam kasus dilema etika yang ada di SMP 1 Bapak. Ya, Bapak. Selanjutnya ini Bapak, setelah Bapak
sekolah yang Bapak pimpin ini mungkin ada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang mengandung dengan nilai kebaikan. Bagaimana untuk pengambilan keputusannya apabila itu di sekolah ini kepentingannya itu sama-sama benar. Ya, terima kasih Bapak. Ada kasus seperti itu, tapi tidak semuanya kasus seperti itu. Contohnya saja ada salah satu guru ini tidak masuk sekolah. Tidak masuk ke sekolah karena keluarganya, suaminya ada yang sakit, maka kakeknya memang berat. Nah, ini kan merupakan suatu dilema. Kalau meninggalkan suami sementara istrinya harus berdinas ke sekolah, maka yang kita tidak tahu apa yang terjadi di sekolah. Tetapi dilemanya lagi, kalau meninggalkan sekolah, kelasnya ini anak-anak tidak mendapatkan pelajaran. Ini dilema. Oleh karena itu, saya biasanya ini tidak langsung mengambil keputusan ini yang harus dilakukan. Tapi saya selalu mendengarkan pendapat dari teman-teman. Ada di antara teman-teman itu yang siap mengisi kelasnya, ada yang usul lebih baik online saja Pak. Kemudian anak-anak dikasih tugas, kita yang menjaga, seperti itu. Jadi intinya kita tetap memberi kebijakan yang terbaik supaya apa? Supaya suaminya di rumah mendapatkan ketenangan dan guru tersebut juga bisa menjalankan tugasnya seperti setiap hari, yaitu dengan online. Bapak yang sudah Bapak sampaikan tadi, jadi untuk langkah dan prosedurnya tadi mengumpulkan guru-guru seperti itu untuk musyawarah, itu Pak ya. Terus mana yang dianggap efektif dan dalam mengambil keputusan itu. Namun di sini yang pastinya ada tantangan seperti itu Pak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema kita. Mungkin ada tantangan yang bisa diambil dalam mengambil keputusan itu seperti apa? Terima kasih. Tantangan yang harus dihadapi seorang kepala sekolah setelah mengambil keputusan itu mesti ada tantangannya. Tapi tantangan itu di dalamnya ada dua. Tantangan yang bersifat memberi mudarat, kemudian tantangan yang memberi manfaat. Kita ambil yang tantangan itu yang banyak manfaatnya, mudaratnya sedikit. Jangan sampai kita memberikan keputusan mudaratnya lebih banyak daripada manfaat. Seperti itu. Ini lagi Pak, ini apakah Bapak dalam memiliki jadwal tertentu sebuah penyelesaian masalah atau kasus di sini, kasus dilema, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau menyelesaikan berupa berprosedur atau seperti apa? Ya, biasanya kalau terjadi kasus-kasus seperti itu, saya selaku kepala sekolah langsung menyelesaikan permasalahan seperti itu agar apa? Permasalahannya agar tidak berlarut-larut. Utamanya permasalahan ini otomatis tidak terlepas dari guru-guru yang membantu saya mengambil keputusan seperti itu. Jadi di sini faktor-faktor atau yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini jadi sudah disebutkan bahwa dibantu oleh guru-guru begitu Pak ya. Apakah ada pihak lain yang membantu dalam menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan? Terima kasih. Pihak lain yang biasa membantu kita adalah komite sekolah itu selalu ingin membantu kita dalam hal menyelesaikan permasalahan sekolah yang belum teratasi oleh sekolah. Tapi selama ini insya Allah permasalahan yang ada di sekolah sudah selesai, juga ada bantuan dari komite sekolah. Baik Pak, ini yang terakhir Bapak yang terakhir ya, yang setelah Bapak sampaikan dari tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika selama ini? Terima kasih. Ada berbagai hal yang perlu diambil dari
mengambil sebuah keputusan, di mana keputusan itu kita harus belajar bahwa mengambil keputusan itu tidak boleh tergesa-gesa, atau kita mengambil keputusan karena emosi, jangan, tetapi ambillah keputusan itu betul-betul merupakan suatu kebijaksanaan dari hati nurani Bapak Ibu sekalian, sehingga keputusan itu yang berakibat kepada yang diputuskan itu lebih manfaat daripada mudaratnya. Ya, Pak, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya pamit undur diri, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ya selamat. Amin. Analisis dan refleksi hasil dari wawancara. Berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan, kedua kepala sekolah tersebut hampir sama dalam melakukan pengambilan keputusan, yakni sama-sama melakukan identifikasi masalah dan mengumpulkan fakta-fakta. Yang kedua, melakukan diskusi dan mengkomunikasikan dengan unsur-unsur yang ada di sekolah, terutama dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam permasalahan tersebut. Yang ketiga yaitu membuat keputusan bijaksana, bertanggung jawab, dan memaksimalkan potensi positif serta meminimalisir potensi yang negatif. Terima kasih. Salam guru hebat. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.